Selamat datang kembali di sesi pembelajaran kita. Bersama saya Dwi Purnomo. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bergabung. Pada sesi kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting dalam pendidikan berbasis outcomes, yaitu proses evaluasi pembelajaran dan penilaian. Proses evaluasi pembelajaran bukan sekedar memberikan nilai. Evaluasi adalah alat penting untuk mengukur seberapa efektif proses pembelajaran. Apakah tujuan pembelajaran yang tercapai? Dan bagaimanakah kita bisa membantu mahasiswa meningkatkan kinerja mereka? Jadi mari kita jelajahi prinsip-prinsip evaluasi, metode penilaian yang tepat, serta tantangan yang sering dihadapi dalam proses evaluasi ini. Evaluasi pembelajaran yang baik adalah bagian penting dari setiap proses pengajaran, terutama dalam pendekatan outcome-based education. Evaluasi ini berfungsi untuk memastikan bahwa mahasiswa benar-benar mencapai capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK dan capaian pembelajaran atau CPL. Ada 4 prinsip utama dalam evaluasi pembelajaran. Pertama adalah validitas. Evaluasi harus sesuai dengan apa yang ingin diukur. Jika tujuan pembelajarannya adalah mengembangkan keterampilan berpikir kritis, maka evaluasi harus menilai keterampilan tersebut, bukan sekedar kemampuan menghafal. Yang kedua, reliabilitas. Evaluasi harus konsisten. Penilaian yang dilakukan pada waktu atau situasi yang berbeda atau oleh penguji yang berbeda harus memberikan hasil yang sama. Yang ketiga, keadilan. Evaluasi harus adil untuk semua mahasiswa. Ini berarti menghindari bias dan memberikan kesempatan yang sama untuk semua mahasiswanya untuk menunjukkan kemampuannya. Dan yang keempat, autentisitas. Evaluasi yang baik juga harus mencerminkan situasi nyata yang akan dihadapi mahasiswa di dunia kerja. Misalnya, proyek berbasis praktik lebih mencerminkan aplikasi dunia nyata daripada sekedar ujian tertulis. Dalam konteks outcome-based education, evaluasi berbasis hasil sangat penting karena menilai apa yang benar-benar sudah dicapai mahasiswa, bukan hanya apa yang mereka ketahui secara teoritis. Ada 2 jenis evaluasi utama yang sering digunakan. Pertama adalah evaluasi formatif. Evaluasi formatif dilakukan sepanjang proses pembelajaran untuk memberikan umpan balik kepada mahasiswa. Ini membantu mereka memperbaiki kinerja sebelum penilaian akhir. Contohnya adalah kuis mingguan, tugas harian, atau diskusi kelas yang memberi mahasiswa kesempatan untuk memahami apa yang perlu mereka perbaiki. Evaluasi sumatif. Evaluasi ini dilakukan di akhir suatu periode pembelajaran untuk menilai apakah mahasiswa telah mencapai tujuan pembelajaran. Bentuk evaluasi sumatif termasuk ujian akhir, proyek besar, atau presentasi. Ini memberikan gambaran keseluruhan tentang seberapa baik mahasiswa menguasai materi pembelajaran. Evaluasi formatif membantu mahasiswa berkembang selama proses belajar, sedangkan evaluasi sumatif mengukur hasil akhirnya. Evaluasi pembelajaran dapat melalui 2 pendekatan utama. Asesmen langsung, di sini mahasiswa menunjukkan keterampilan atau pengetahuan yang telah dipelajari melalui tugas atau proyek nyata. Misalnya, dalam jurusan arsitektur, mahasiswa mungkin diminta untuk merancang sebuah bangunan. Asesmen langsungnya ini sangat efektif untuk melihat apakah mahasiswa benar-benar dapat menerapkan pengetahuan yang telah mereka pelajari. Asesmen tidak langsung, ini mengukur hasil pembelajaran melalui metode yang tidak langsung seperti survei kepuasan, kuesioner, atau wawancara. Meskipun tidak secara langsung menilai keterampilan asesmen ini akan memberikan wawasan penting tentang bagaimana mahasiswa merasa terhadap pengalaman belajarnya. Kedua jenis asesmen ini bisa saling melengkapi. Asesmen langsung fokus pada demonstrasi keterampilan, sementara asesmen tidak langsung membantu kita mendapatkan perspektif tambahan tentang persepsi mahasiswa terhadap pembelajaran. Rubrik evaluasi, alat untuk penilaian yang jelas dan terstruktur. Salah satu cara terbaik untuk memastikan bahwa penilaian berjalan secara objektif dan konsisten adalah dengan menggunakan rubrik penilaian. Rubrik adalah penilaian yang menguraikan kriteria spesifik yang digunakan untuk menilai tugas atau proyek mahasiswa. Contoh rubrik. Jika mahasiswa diminta membuat laporan penelitian, rubrik bisa mencakup kriteria seperti struktur laporan, analisis data, kejelasan argumen, dan kualitas referensi. Masing-masing kriteria diberikan bobot nilai sehingga penilaian lebih terstruktur dan transparan. Rubrik tidak hanya memudahkan dosen dalam menilai,
tapi juga memberikan panduan yang jelas bagi mahasiswa tentang apa yang diharapkan dari mereka. Dengan begitu, mahasiswa tahu apa yang harus mereka fokuskan untuk mencapai hasil yang maksimal. Penilaian kinerja mahasiswa sangat penting, terutama di mata kuliah yang berbasis praktik. Penilaian kinerja tidak hanya mengukur hasil akhir, tapi juga menilai proses yang dilakukan oleh mahasiswa. Beberapa contoh penilaian kinerja adalah project team. Mahasiswa bekerja berkelompok untuk menyelesaikan proyek nyata, seperti merancang produk baru atau membuat analisis bisnis. Penilaiannya dilakukan tidak hanya pada hasil akhir, tapi juga kontribusi individu dalam tim, kemampuan mereka dalam menyelesaikan konflik, dan cara mereka mengelola waktu. Simulasi dan praktik lapangan. Untuk program seperti kedokteran atau teknik, simulasi atau praktik lapangan digunakan untuk menilai keterampilan mahasiswa. Mereka bisa diminta untuk melakukan prosedur medis atau simulasi dalam skenario teknis untuk melihat bagaimana mereka menerapkan teori dalam praktik nyata. Penilaian kinerja semacam ini sangat relevan dengan dunia kerja dan membantu mahasiswa mempersiapkan diri untuk tantangan profesional mereka nanti. Evaluasi pembelajaran tentu saja menghadapi berbagai macam kendala atau tantangan. Salah satu tantangannya adalah subjektivitas dalam penilaian. Terkadang dalam evaluasi proyek atau presentasi, hasil penilaian bisa dipengaruhi oleh preferensi pribadi dosen. Tapi ada beberapa cara untuk mengatasi tantangan ini. Pertama adalah menggunakan rubrik yang terstruktur. Rubrik akan membantu menstandarisasi penilaian dan mengurangi subjektivitas. Dengan kriteria yang jelas dan bobot yang adil, hasil penilaian akan lebih konsisten. Melibatkan penguji ganda. Untuk proyek besar atau tugas praktis, libatkan lebih dari satu penguji bisa membantu mengurangi bias dan memberikan hasil yang lebih objektif. Berikan umpan balik yang tepat, waktu, dan kejelasan. Umpan balik yang baik adalah bagian penting dari evaluasi. Ini membantu mahasiswa memahami area mana yang perlu mereka tingkatkan, serta memberi motivasi untuk terus belajar dan berkembang. Umpan balik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses evaluasi yang baik. Mahasiswa sangat membutuhkan umpan balik yang spesifik dan konstruktif untuk memahami bagaimana mereka dapat meningkatkan kinerja mereka. Umpan balik yang berkualitas harus diberikan tepat waktu, tidak hanya menyoroti area yang perlu diperbaiki, tapi juga memberikan saran yang dapat ditindaklanjuti. Misalnya jika seseorang mahasiswa kurang mendalam dalam analisis proyek, umpan balik harus mencakup saran yang konkret tentang bagaimana mereka bisa memperdalam analisis di tugas berikutnya. Sebagai penutup, proses evaluasi pembelajaran dan penilaian adalah komponen yang sangat penting dalam memastikan bahwa tujuan pembelajaran sudah tercapai. Evaluasi yang baik harus adil, relevan, dan membantu mahasiswa meningkatkan kinerja mereka. Beberapa poin yang perlu diingat adalah evaluasi harus selalu relevan dengan CPL dan CPMK dan fokus pada keterampilan nyata yang diperlukan di dunia kerja. Evaluasi formatif dan evaluasi sumatif harus digunakan bersama-sama untuk memberikan gambaran lengkap tentang pencapaian mahasiswa. Rubrik penilaian dan umpan balik yang jelas sangat penting untuk membantu mahasiswa memahami kekuatan dan kelemahan mereka. Terima kasih banyak atas perhatian Anda. Saya berharap sesi ini memberikan wawasan yang bermanfaat dalam merancang proses evaluasi yang lebih baik di kelas Anda. Sampai jumpa di sesi berikutnya.